Dari Abu Syuraih, bahwa dia berkata kepada Amru bin Said saat dia mengutus rombongan ke Makkah, "Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi sampaikan dalam khotbahnya saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya dan kedua mataku melihat. Beliau memuji Allah dan menyucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Mekah, Allah telah menyucikannya dan orang-orang musyrikin Mekah tidak menyucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada satu saat pada siang hari kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Maka dikatakan kepada Abu Syuraih, "Apa yang dikatakan, Amru?" Dia berkata, "Aku lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Syuraih. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri." Abu Sholih dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barang siapa melihatku dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka." Dari Abu Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir." Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembebasan Mekah, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laits. Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi, beliau lalu naik kendaraannya dan berkhotbah, sesungguhnya Allah telah membebaskan Mekah dari pembunuhan, atau pasukan gajah. Abu Ubaidullah berkata, demikian Abu Nuaim menyebutkannya, mereka ragu antara pembunuhan dan gajah, sedangkan yang lain berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah tanah Mekah tidaklah halal bagi seorang pun baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram, durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya, maka barang siapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku." Beliau lalu bersabda, "Tuliskanlah untuk Abu Fulan." Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, "Kecuali pohon ishir wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami." Maka Nabi bersabda, "Kecuali pohon ishir, kecuali pohon ishir." Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, "Apa yang dituliskan untuknya?" Ia menjawab, "Khotbah tadi." Telah mengabarkan kepadaku Wahab bin Munabih dari saudaranya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah ada seorang pun dari sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amru, sebab ia bisa menulis sedang saya tidak. Mamar juga meriwayatkan dari Hamam dari Abu Hurairah. Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah,
dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah, yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah segala musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah dengan niat beliau menuliskan untuk mereka catatan tersebut, karena perselisihan dan perdebatan mereka. Dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi Muhammad SAW terbangun lalu bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini, dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan Romawi dan Persia. Bangunlah wahai para penghuni kamar, para istri Nabi, karena betapa banyak para wanita berpakaian ketat dan tembus pandang di dunia ini namun mereka telanjang nanti di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar, dan Abu Bakar ibnu Abu Hatsmah bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat Isya pada suatu malam di akhir hayatnya. Selesai salam, Nabi berdiri dan berkata, tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah, sesungguhnya setelah 100 tahun tidak akan ada orang pun di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini. Kemudian orang-orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah tersebut hingga mereka memperbincangkannya, yakni apa yang maksud dengan 100 tahun tersebut. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya maksud sabda Nabi, tidak akan ada orang yang tersisa di atas bumi ini adalah berakhirnya generasi tersebut. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, saya pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi, sementara pada malam itu Rasulullah SAW bermalam di rumahnya. Kemudian Rasulullah berwudu lalu berdiri dan salat, maka saya pun berdiri salat di samping kirinya, lalu beliau memegangku dan meletakkanku di sebelah kanannya. Pada malam itu, beliau salat sebanyak 13 rakaat. Sesudah itu, Rasulullah tidur hingga beliau mendengkur. Memang, jika tidur beliau mendengkur, kemudian seorang muazin pun mendatangi beliau untuk mengumandangkan azan, hingga beliau keluar dan menunaikan salat dengan tidak berwudu lagi. Amru berkata, saya menceritakannya kepada Bukair bin Al-Ashaj. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Quraib dengan hadits itu. Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan, Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadits dari Rasulullah, kalau bukan karena dua ayat dalam kitabullah aku tidak akan menyampaikannya. Lalu dia membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk hingga akhir ayat Allah Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159-160. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Ansor, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka, sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah dalam keadaan lapar. Ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya.